Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Anis Nihaya dan rekan saya Isa Sukmara. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Materi dan Desain Pembelajaran Al-Quran Hadis, kami akan menyampaikan satu materi yaitu tentang penggunaan pakem pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, jadi materi ini itu menyangkut kepada kita yang mungkin menjadi calon-calon guru, calon-calon pendidik, itu kita harus bisa nih memotivasi peserta didik, kemudian mengelola kelas supaya kita dalam menyampaikan suatu materi itu tidak monoton atau tidak membosankan. Nah, jadi pada materi ini kita akan belajar sama-sama gimana sih pakem itu dan apa sih pakem itu. Mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah teman-teman, jadi pada materi kali ini itu ada 3 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama, deskripsi lingkungan pakem. Jadi deskripsi lingkungan pakem itu nanti bagaimana sih pakem itu, apa sih pakem itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis lingkungan pakem. Kemudian yang ketiga yaitu dari implementasinya. Nah, untuk yang pertama yaitu deskripsi lingkungan pakem. Jadi kita akan mengetahui apa sih lingkungan pakem itu dan bagaimana lingkungan pakem itu. Nah, oke, yang pertama, poin pertama. Jadi kita harus tahu dulu apa itu pakem. Nah, pakem itu singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, di kata terakhirnya itu ada kata menyenangkan. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, itu sudah pasti jangan sampai kita menyampaikan materi, jangan sampai kita ketika belajar itu membuat siswa bosan, mengantuk, dan bahkan mereka malas untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, itu jangan sampai terjadi karena bisa jadi percuma saja apa yang kita sampaikan pada mereka itu tidak akan terserap. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa mengendalikan, memotivasi si peserta didik supaya apa yang kita sampaikan itu masuk. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembelajaran kita itu menyenangkan dengan berbagai metode atau berbagai media. Kata yang pertama yaitu apa? Aktif. Nah, aktif di sini maksudnya apa? Jadi maksud aktif di sini yaitu dimaksudkan bahwa keaktifan siswa. Jadi keaktifan siswa itu bisa timbul, bisa ada apabila seorang guru, seorang peserta, seorang pendidik itu bisa merancang dan memotivasi siswa untuk aktif. Jadi ketika kita sebagai guru, sebagai pendidik, tidak bisa merancang atau bahkan memotivasi siswa untuk aktif, maka akan sulit si peserta didik untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi sebisa mungkin kita tuh memiliki metode, memiliki cara untuk membuat si siswa itu aktif. Jadi jangan sampai kita sebagai guru hanya memberikan tugas. Nah, itu kan akan membuat si siswa itu bosan dan bahkan mungkin malas dengan apa yang kita sampaikan. Contohnya, gimana sih supaya siswa itu aktif? Mungkin kita bisa memotivasi siswa dengan memancing pertanyaan, kemudian memancing untuk melakukan diskusi, dan lain sebagainya, supaya siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, kemudian yang kedua itu ada kata kreatif. Nah, maksud kreatif di sini, kita sebagai pendidik itu harus bisa merancang bagaimana sih caranya supaya si peserta didik itu bisa mengembangkan kreativitasnya. Kemudian kita juga sebagai pendidiknya itu jangan sampai peserta didik dianjurkan untuk kreatif, tapi kita sendiri itu tidak kreatif. Jadi kalau kita sebagai pendidik itu harus bisa lebih dulu dari si peserta didik. Jadi kita harus kreatif, kemudian kita pancing, kita motivasi untuk peserta didik supaya mengasah kreativitasnya sebaik mungkin.
Baiklah, untuk kata selanjutnya yaitu efektif. Nah, pembelajaran dikatakan efektif apabila kita melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu dengan menyenangkan, dengan nyaman, dengan memberikan motivasi yang baik, itu pasti akan menimbulkan pembelajaran yang efektif. Jadi, suasana pembelajaran yang menyenangkan itu akan menimbulkan pembelajaran yang efektif. Karena dengan adanya suasana belajar yang menyenangkan, maka pembelajaran efektif itu atau pembelajaran itu akan tersampaikan tujuan apa yang diinginkan atau tujuan akhir yang kita rencanakan. Kemudian di sini ada beberapa prinsip dari pakem. Dan sini saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu proses interaksi. Nah, jadi apa sih proses interaksi itu? Jadi pada proses interaksi ini siswa itu berinteraksi secara aktif dengan gurunya atau dengan rekan mahasiswa atau dengan masyarakat dan lain sebagainya. Atau bisa juga melalui referensi, lingkungan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu proses komunikasi. Nah, tadi hampir sama ya, ketika kita sebagai siswa itu ada proses berinteraksi. Jadi berinteraksi itu bisa jadi dengan guru, siswa, multimedia, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian ini yang kedua itu komunikasi. Jangan sampai tertukar. Yang pertama berinteraksi, yang kedua komunikasi. Nah, kalau komunikasi itu siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap masyarakat, bahkan rekannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu proses refleksi. Nah, proses refleksi ini siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka dimaknai kembali, dicermati kembali apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka alami. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada proses eksplorasi. Nah, di sini siswa itu akan mengalami langsung dengan melibatkan semua indera melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Jadi biasanya siswa itu bisa menyelidiki, kemudian mengamati, bahkan bisa melakukan percobaan. Nah, ini termasuk pada proses eksplorasi. Jadi eksplorasi itu ada beberapa macam. Teman-teman, mungkin itu adalah sedikit deskripsi tentang pakem. Dan untuk selanjutnya itu jenis-jenis dari lingkungan pakem yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Isa Sukmara. Silakan Isa Sukmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah materi dan desain pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, dalam kesempatan kali ini saya Isa Sukmara akan menyampaikan materi mengenai identifikasi jenis-jenis lingkungan belajar pakem. Nah, kalau untuk deskripsinya udah disampaikan oleh saudari Anis Nihayah. Nah, saya akan langsung ke materi selanjutnya, yaitu sekali lagi identifikasi jenis-jenis lingkungan belajar pakem. Lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau konteks terjadinya pengalaman belajar itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan atau keadaan fisik, dan yang kedua lingkungan atau keadaan sosial. Yang pertama, lingkungan fisik. Menurut Muhammad Sa'roni tahun 2006, yang intinya bahwa lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi siswa yang setelah mengikuti proses pembelajaran yang sangat membosankan. Lingkungan fisik ini meliputi sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah,
Contohnya seperti lampu, ventilasi, bangku, atau tempat duduk yang sesuai untuk siswa, dan lain sebagainya. Hal senada disampaikan oleh Suprayekti tahun 2003. Juga menegaskan bahwa lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada di sekitar siswa, baik itu di kelas, sekolah, atau di luar sekolah, yang perlu dioptimalkan pengelolaannya agar terjadi interaksi belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Artinya lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber atau tempat belajar yang direncanakan atau dimanfaatkan. Yang termasuk lingkungan fisik tersebut diantaranya adalah kelas, laboratorium, tata ruang, situasi fisik yang ada di sekitar kelas, dan sebagainya. Dari uraian tersebut dapat diambil intinya bahwa lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada di sekitar siswa, yang mana berupa sarana fisik baik yang ada di lingkup sekolah maupun di lingkungan sekolah, termasuk di masyarakat siswa berada. Dalam hal ini, tugas guru menurut Mulyasa tahun 2006 adalah memberikan kemudahan belajar kepada siswa dengan menyediakan berbagai sarana sumber belajar yang memadai. Juga selain menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi juga menciptakan dan mengatur lingkungan belajar terutama di kelas dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru harus bisa membiasakan pengaturan peran serta tanggung jawab tiap siswa terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan, dan suasana lingkungan sosial kelas yang menjadikan proses pembelajaran bagi tiap siswa menjadi lebih bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara siswa dan guru, maka kebersamaan akan terbentuk sehingga hal lingkungan belajar untuk menjadikan pembelajaran berenergi menjadi tuntutan tiap siswa. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Menurut Muhammad Sauroni tahun 2006 menjelaskan bahwa dalam lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para siswa untuk berinteraksi secara baik, siswa dengan siswa, guru dengan siswa, maupun guru dengan guru, atau guru dengan karyawan, dan siswa dengan karyawan, serta secara umum interaksi antar personil. Dan kondisi pembelajaran yang kondusif hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung secara baik. Lingkungan sosial yang kondusif dalam hal ini misalnya ada keakraban, ada terjalinnya silaturahmi yang proporsional antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial kelas hendaknya juga diciptakan sekondusif mungkin agar suasana kelas dapat digunakan sebagai ajang dialog mendalam dan berpikir kritis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi, empati, dan lain-lain, demokratis, serta religius. Baik, selanjutnya yaitu implementasi pakem pada pembelajaran Al-Quran dan hadis. Saya mengambil contoh di MI kelas 5 dengan standar kompetensi menurut hadis Rasulullah. Implementasinya seperti ini. Yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar. Guru merancang dan mengelola KBM atau kegiatan belajar mengajar yang mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun hal baru yang berbeda dengan kebiasaan pembelajaran selama ini adalah guru melaksanakan KBM dengan kegiatan yang beragam. Misalnya percobaan, diskusi kelompok, menulis laporan, kunjungan keluar kelas gitu. Demikian pula halnya dengan pembelajaran Al-Quran hadis kelas 5. Mengenai pembelajaran menulis hadis Rasul, dengan menerapkan pakem, guru diharapkan menggunakan metode yang bervariasi. Penggunaan setiap metode itu harus mengarah pada keterlibatan siswa secara efektif, secara aktif dalam kegiatan menulis hadis Rasul. Selanjutnya dalam hal alat bantu dan sumber belajar. Guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam dalam pembelajaran dan pelajaran menulis hadis Rasul.
Guru dapat menggunakan alat yang dibuat sendiri seperti gambar, tulisan, CD, dan lain-lain. Sekarang bisa juga menggunakan dari laptop, disambungkan dengan proyektor terus disorotkan ke tembok sehingga tulisan ataupun teks yang akan ditulis oleh anak-anak itu bisa dilihat secara lebih jelas itu. Nah, yang selanjutnya dalam hal metode pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. Dan pembelajaran ini guru bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, demonstrasi, latihan, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal pengalaman belajar, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan mengenai hadis Rasul. Nah, misalkan contoh siswa ingin menulis hadis Rasul yang mana, siswa ingin menggunakan tulisan yang seperti apa gitu, dalam kertas apa, dengan menggunakan warna apa gitu, asalkan yang dibenarkan oleh pelajaran ataupun agama gitu. Misalkan melalui diskusi lebih banyak pertanyaan terbuka, hasil karya merupakan pemikiran anak sendiri. Nah, selanjutnya dalam pemilihan bahan ajar, guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Siswa dikelompokkan sesuai kemampuan, bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut. Guru bisa mulai dengan hadis Rasul secara terpisah, baru bersambung dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tugas perbaikan dan pengayaan diberikan pada akhir KBM. Nah, dalam hal ini guru jangan langsung memberikan kita menulis hadis Rasul yang panjang dengan riwayat lengkap dan hadis hasannya dan lain-lainnya gitu. Jadi simpel aja gitu, hadis-hadis pendek dulu, nanti menuju tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tuh. Selanjutnya dalam hal pendekatan pembelajaran kontekstual, prinsip pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Salah satu ciri pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan nyata dan siswa memahami manfaat dari pembelajaran yang dilaksanakannya, dan siswa merasakan penting untuk belajar dalam kehidupannya di masa depan. Nah, artinya dalam hal menulis hadis Rasul ini jangan hanya semata-mata menulis hadis Rasul, tapi guru harus sebisa mungkin menjelaskan apa cerita di balik hadis tersebut, apa makna dari hadis tersebut, bagaimana manfaatnya, bagaimana pentingnya untuk kehidupan kita sehari-hari dari makna hadis tersebut itu. Yang selanjutnya dalam hal penilaian atau evaluasi, menilai kegiatan belajar dan kemajuan belajar siswa secara terus-menerus. Guru memantau kerja siswa dan guru memberikan umpan balik. Penilaian harus dilakukan secara otentik dengan menggunakan instrumen penilaian yang bervariasi. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan dapat difahami oleh semuanya, dan apabila ada yang belum difahami atau ada yang kurang, silahkan mencari lagi dari berbagai sumber dan bertanya kepada dosen yang lebih memahami, yang lebih berpengalaman terhadap materi dan desain pembelajaran Al-Quran Hadis. Itu saja dari saya, Isa Sukmara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.